Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Alfian Diwari Handoyo dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIDN 0524069002. Pada saat ini saya akan menceritakan tentang roadmap penelitian saya yang sudah saya kerjakan dalam beberapa tahun terakhir. Pada bidang penelitian ini, saya memberikan proporsi yang cukup banyak, yaitu 40%, karena dibanding bidang-bidang yang lain, ini merupakan salah satu bidang yang menurut saya paling membanggakan pada diri saya. Dalam dunia penelitian sendiri, saya sebenarnya sudah mulai tertarik pada dunia ini sejak tahun 2015 saat saya melakukan studi magister, di mana saya memiliki seorang inspirator, yaitu salah seorang dosen saya. Beliau sangat aktif di bidang penelitian dan beliau sangat banyak sekali, sangat produktif di bidang. Pada saat itu saya terinspirasi juga dan juga telah melakukan beberapa kali riset yang sifatnya sangat sederhana, biasanya berkaitan dengan riset studi literatur. Nah, sejak memasuki dunia perkuliahan di Universitas Sultan Ageng, saya mulai menyadari bahwasanya penelitian itu tidak hanya serampangan, tidak hanya asal-asalan. Seorang peneliti yang baik harus memiliki roadmap atau jalur pengembangan di bidang penelitiannya, sehingga saya mengembangkan roadmap untuk penelitian bagi diri saya sendiri. Berikut paparan tentang roadmap penelitian yang saya kembangkan. Ada 4 tahapan di dalam roadmap yang sudah saya rancang dari tahun 2019 hingga beberapa tahun ke depan. Yang pertama, dimulai dari studi literatur dan kebutuhan lapangan tentang layanan bimbingan dan konseling. Untuk cakupan layanan bimbingan dan konseling yang saya kerjakan tidak hanya di sekolah saja, tetapi juga ada beberapa layanan bimbingan dan konseling yang dibutuhkan, nyatanya sangat dibutuhkan di luar sekolah. Sehingga berdasarkan konsep tersebut, saya melakukan penelitian tidak hanya di sekolah saja, dunia persekolahan saja, tetapi juga di luar dunia persekolahan. Nah, pada tahapan awal ini, di roadmap penelitian saya, ada beberapa hasil penelitian yang saya dan juga tim, karena kebetulan saya mengampu mata kuliah penelitian bimbingan dan konseling, sehingga beberapa kegiatan penelitian yang saya selenggarakan itu bekerja sama dengan tim, baik dengan rekan sejawat, dosen, ataupun dengan mahasiswa. Nah, kembali kepada roadmap penelitian, untuk roadmap pada tahapan yang pertama ini, ada beberapa luaran yang sempat saya miliki, antara lain, yang pertama ada studi tentang pola pengasuhan anak bagi ibu korban erupsi Merapi. Lalu ada juga tentang kesiapan guru dalam melaksanakan pembelajaran daring di tengah wabah COVID. Lalu ada juga tentang perilaku seks pranikah pada kalangan remaja di Kota Serang. Nah, itu merupakan beberapa hasil penelitian saya di tahapan yang pertama, roadmap yang pertama. Lalu di roadmap yang kedua, tahapan yang kedua, mulai sekitar tahun 2020 awal atau sebelum masa pandemi, kami sudah merancang tentang bagaimana praktek melakukan simulasi, melakukan beberapa eksperimen tentang layanan bimbingan dan konseling yang berbasis pada teori atau berbasis pada konsep-konsep hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Ada beberapa riset yang muncul hasil dari tahapan ini, luaran dari tahapan ini, antara lain efektivitas bimbingan kelompok berbasis minat karir itu dipublikasikan di jurnal Sinta 5. Lalu ada juga pengaruh
eh, bimbingan kelompok dengan teknik problem solving, kemudian kemandirian belajar, ini di jurnal terakreditasi Sinta 6. Nah, pada tahun 2020 juga, kita semua mengetahui ternyata Indonesia mengalami suatu pandemi yang juga sifatnya global, COVID, sehingga beberapa aktivitas yang kami rancang awalnya secara luring terpaksa harus ditunda, terpaksa harus dihentikan, dan kami juga tidak ingin berhenti begitu saja. Saya dan rekan-rekan di Untirta, khususnya di jurusan BK, kemudian memiliki gagasan bagaimana kalau kita semua mengarahkan kegiatan penelitian itu pada suatu hal yang bisa dimanfaatkan, yang bisa diaplikasikan khususnya oleh guru-guru bimbingan dan konseling selama masa pandemi ini. Sehingga selanjutnya muncul roadmap tambahan di dalam eh, pengembangan penelitian saya, yaitu pengembangan media ajar. Nah, pada roadmap ini, pada roadmap tahapan ini ada beberapa luaran yang bisa kami hasilkan, antara lain, oh mohon maaf, sepertinya jurnalnya PK apa OJS-nya error. Nah, ada pengembangan modul layanan konseling individu berbasis art terapi. Ini di jurnal Sinta 6. Lalu juga ada artikel jurnal berbahasa Inggris, yaitu Development of Career Anxiety Module on Student Future Orientation. Ini di Sinta 3 tapi kami tulis menggunakan bahasa Inggris. Sebenarnya pada tahapan ini kami juga cukup bersyukur karena pada roadmap pengembangan media ini yang tidak sengaja atau tidak kami rancang sebelumnya, kami mendapatkan kesempatan yang lebih terbuka, yaitu mendapatkan dua buah hibah yang sifatnya juga pengembangan media ajar atau media belajar. Yang pertama adalah kami mendapatkan hibah dari internal Untirta PPM. Pada saat itu kami mengajukan tentang pengembangan media ajar berbasis Takoholan untuk meningkatkan kematangan karir siswa. Pada hibah tersebut sebenarnya ada beberapa luaran, salah satunya adalah artikel di Jurnal Sinta 4. Sayangnya mungkin ini websitenya sedang down, tapi nanti setelah websitenya berjalan dengan baik bisa Bapak Ibu saksikan. Ada juga berupa luaran, yaitu modul tentang penggunaan Stakoholan. Pada tahapan ini juga kami juga mendapatkan hibah. Pada saat itu kami bekerja sama dengan kolega saya di Universitas Muhammadiyah Lampung. Pada saat itu kami mengembangkan tentang teknologi asistif smart shoes bagi mahasiswa tunanetra. Kebetulan gagasan tersebut mendapatkan hibah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Khusus di Kemdikbud, dan luaran dari hibah tersebut antara lain HKI tentang buku panduan petunjuk Smart Shoes bagi tunanetra, ada juga artikel jurnal yang dipublikasikan di jurnal terakreditasi, kalau tidak salah ini Sinta 6 atau 5. Ada juga proceeding yang kami diseminasikan pada seminar internasional. Nah, selanjutnya yang sedang kami kerjakan saat ini yaitu adalah masuki tahapan roadmap yang keempat, yaitu pengembangan sistem layanan BK terpadu. Pada saat ini, untuk tahapan yang keempat, kami sedang mencoba menggagas bagaimana mengembangkan suatu sistem layanan konseling BK terpadu, baik itu sifatnya offline ataupun online.
Salah satu kegiatan yang kami selenggarakan pada tahapan ini adalah merancang layanan konseling terpadu berbasis web dan offline bagi perempuan korban seksual harassment. Tapi untuk luaran belum ada karena pada saat ini gagasan tersebut sedang diajukan hibah ke DRK dan alhamdulillah kemarin di awal bulan puasa kami sudah memasuki pada tahapan pitching. Mohon doanya dari Bapak dan Ibu sekalian agar semoga gagasan kami tersebut bisa didanai melalui KDRK. Dari sekian banyak penelitian yang mungkin sudah saya kerjakan, ada satu tema yang sebenarnya menurut saya sendiri cukup menarik dan beberapa kali saya dan rekan-rekan melakukan penelitian di bidang tersebut, yaitu bidang trauma, stres, dan bencana alam. Saya dan rekan-rekan menyadari bahwasanya hidup di Indonesia itu harus bisa selalu berdampingan dengan trauma, stres, dan bencana alam. Maka dari itu, ada beberapa luaran penelitian saya yang merujuk pada tema tersebut, antara lain tentang proceeding, kurikulum tangkap bencana bagi mahasiswa bimbingan dan konseling, lalu ada juga eh, jurnal tentang kondisi kesiapan stres, kesiapan guru mendampingi siswa trauma, ada juga pelatihan pola pengasuhan bagi orang tua menghadapi anak trauma, dan ada juga ini salah satu artikel berbahasa yang dipublikasikan di jurnal yang terindeks di Copernicus, yaitu Trauma Healing with Play Therapy for Students of Senior High School 16 Pandeglang, Banten. Pada akhirnya saya merasa cukup bersyukur dengan apa yang sudah saya capai pada saat ini, karena apabila saya melihat di catatan indeks baik itu di Google Scholar ataupun di Sinta, itu mungkin bisa dianggap yang baik ketika dibandingkan dengan rekan-rekan sejawat kami khususnya di jurusan bimbingan dan konseling Untirta. Barangkali untuk lebih lengkapnya Bapak dan Ibu bisa menyaksikan profil saya baik itu di Google Scholar atau di Sinta, profil Sinta yang tautannya ada pada deskripsi diri yang saya lampirkan bersama dengan video ini di laman Sister. Mungkin sedikit itu saja sedikit dari saya. Terima kasih telah menyaksikan paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.